Shalom saudara-saudara terkasih, salam jumpa kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apa itu murah hati? Murah hati adalah orang yang suka berbuat baik dan memberikan yang baik kepada sesamanya. Artinya orang tersebut memiliki hati yang suka dan mudah untuk memberikan pertolongan. Dan orang itu tidak akan mengharapkan imbalan atas kemurahan hatinya, agar supaya orang lain dapat melihat dan merasakan kasih Kristus itu nyata. Bagaimana dengan hidup kita yang sudah mengalami anugerah Tuhan Yesus? Adakah kemurahan hati kita bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, atau sebaliknya? Saudara, nas yang kita baca hari ini dari Amsal pasal 11 ayat 16 sampai ayat 31. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Orang yang bermurah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Sungguh, orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Seperti anting-anting emas di junggur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini, menurut penulis Amsal, bahwa setiap orang, apapun yang dilakukan semasa hidupnya, pasti mendapatkan balasan. Apakah itu perbuatan yang murah hati atau sebaliknya? Demikianlah orang yang murah hati ketika tiba waktunya, ia akan mendapatkan penghormatan dan penghargaan dari manusia dan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan telah dicurahkan atas setiap orang percaya. Ketika ia menjalani kehidupan ini, baik di dalam usaha maupun pekerjaannya, bahkan di dalam keluarga, sehingga kelimpahan berkat meliputi dalam hidupnya. Sebaliknya, orang yang tidak bermurah hati dengan berbagai alasan untuk menghemat dalam hidup adalah bagian dari menahan berkat-berkat Tuhan yang telah diterimanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan demi kenyamanan hidupnya. Saudara, orang yang bermurah hati perlu memiliki beberapa prinsip sebagai berikut. Pertama, bermurah hati seharusnya bersumber pada kerinduan untuk membagikan berkat yang sudah ia terima. Kedua, bermurah hati seharusnya didasari atas sikap kerinduan agar orang lain mengalami dan merasakan apa yang sudah ia terima. Ketiga,
Bermurah hati akan mendorongnya untuk mengajar atau berbuat kebaikan terhadap sesamanya. Saudara, menjadi sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama dari pembahasan tadi, apakah kita sudah bermurah hati di dalam menjalani kehidupan ini? Kita yang telah mengalami anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan Yesus dalam hidup kita, apakah kita juga menyatakan kemurahan hati kita kepada sesama? Saudara, orang yang bermurah hati, hidupnya akan dikenan Allah, karena hidup mentaati dan melakukan perintah-perintah Tuhan di sepanjang hidupnya. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kami adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak, namun telah menerima kemurahan hati Tuhan. Sebagai orang yang telah mengalami dan menerima kemurahan hati Tuhan, seharusnya hidup kami juga menunjukkan kemurahan hati kepada sesama kami. Ampuni kami jika kami lebih mementingkan diri sendiri, menahan segala berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk hidup dalam hikmat Tuhan, yaitu membagikan kemurahan hati Tuhan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.